Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifaliana Mauludia, NIM 29. Saya akan menjelaskan SCP tentang komoditas cabai dan komoditas bawang merah. Pada struktur pasar, saya akan menjelaskan tingkat konsentrasi penjual dan pembeli pada jurnal 1 dan jurnal 2. Pada tingkat konsentrasi penjual dan pembeli di jurnal pertama, struktur pasar pada penelitian ini adalah pasar yang sifatnya persaingan tidak sempurna karena hanya ada 2 pedagang pengecer yang terlibat dalam proses pemasaran cabai di tingkat desa. Sedangkan pada jurnal 2 pada komoditi bawang merah menunjukkan pasar tidak bersaing sempurna, yaitu oligopsoni. Berdasarkan ciri-cirinya bahwa cenderung harganya itu labil dan penjual lebih dapat berpindah ke pembeli lain. Terdapat 2 atau lebih pembeli, sedangkan penjualnya itu jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Pada tingkat diferensiasi produk di jurnal pertama, komoditas cabai tidak memiliki diferensiasi produk karena produk cabai tersebut langsung dijual berupa bahan mentah, cabai mentahnya. Sedangkan pada jurnal 2 pada komoditas bawang merah dijual dengan bawang merah atau bahan mentah dan bibit berupa bibit. Petani yang menjual bawang merahnya saja dengan presentasi 36%, sedangkan yang menjual dengan bibit presentasenya 31%. Barriers to entry pada jurnal 1, hambatan keluar atau masuk pasar terdiri dari keuntungan biaya berupa permodalan, karakteristik produk yang mudah rusak, mengalami beberapa hambatan seperti pendistribusian dan terbatasnya persediaan cabai. Barriers to entry pada jurnal 2 yaitu petani maupun pedagang dapat melakukan pemasaran bawang merah secara bebas. Petani maupun pedagang dapat melakukan pemasaran bawang merah secara bebas. Pada tingkat pengetahuan pasar di jurnal pertama, perubahan harga cabai terjadi pada pasar di Kintamani, disalurkan juga ke pasar-pasar yang lain di berbagai daerah sebagai tujuan pendistribusian, seperti pasar di Klungkung dan pasar Singaraja dan Mengwi, sehingga aktivitas perdagangan yang terjadi antara 2 pasar atau lebih memiliki korelasi harga. Sedangkan pada jurnal kedua menjelaskan seluruh pedagang mengetahui informasi pasar. Informasi yang didapatkan pedagang bersumber dari pedagang lain, yaitu berjumlah 10 orang dan media 2 orang. Yang kedua, kita akan membahas perilaku pasar. Lembaga pemasaran yang ada di jurnal 1 yang terlibat adalah pedagang pengepul, pedagang antar kota, pedagang antar pulau, dan pedagang eceran. Sedangkan pada jurnal 2, lembaga pemasaran yang berperan yaitu pedagang penebas, pedagang pengecer, pedagang luar daerah, pedagang pengepul, industri rumah tangga, dan pedagang besar. Pola saluran pemasaran jurnal 1 yaitu pola saluran 1 melalui petani, lalu dibeli oleh pedagang pengepul, lalu dibeli oleh pengecer, dan ke konsumen. Sedangkan untuk saluran kedua, petani dibeli oleh pedagang pengepul atau pedagang antar kota, lalu disalurkan ke pengecer, lalu ke konsumen. Sedangkan untuk saluran yang ketiga, petani dibeli oleh pengepul atau pedagang antar pulau, lalu dibeli oleh supplier, lalu dibeli oleh hotel. Sedangkan pola saluran pemasaran jurnal yang kedua yaitu dari petani dibeli oleh pedagang penebas, dari pedagang penebas dibeli oleh pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Untuk pola saluran yang kedua adalah dari petani ke pedagang penebas, pedagang luar daerah, lalu disalurkan ke konsumen. Fungsi pemasaran masing-masing lembaga jurnal 1. Fungsi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasaran yaitu pertukaran berupa beli cabai. Fungsi pertukaran berupa jual beli dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali selama proses pemasaran tersebut. Lalu ada fungsi fasilitas berupa sortasi dan pengemasan dengan mengelompokkan cabai tersebut berdasarkan kualitasnya guna memudahkan penjualan
yang bertujuan untuk meminimalkan resiko. Yang ketiga, fungsi fisik berupa pengangkutan cabai dari tempat hasil panen sampai di tempat penggudangan dan penyimpanan sebelum cabai dipasarkan baik keluar kota maupun keluar pulau. Sedangkan fungsi pemasaran masing-masing lembaga pada jurnal 2 yaitu ada transport yang dilakukan oleh penebas dengan biaya 659.722.000. Ada kuli tebas, penjemuran, kuli obyok, rotol, karung dan tali penyimpanan pengumpasan. Dari penebas ini total biaya yang dikeluarkan adalah 4.173.796.000. Sedangkan kebijakan penentuan harga pada jurnal 1 strategi harga adalah SOP, harga yang ditentukan berdasarkan rekomendasi petani dan markup standar atau penentuan harga dengan menambahkan markup pada biaya produksi. Meskipun demikian, pedagang pengepul tidak menyetujuinya begitu saja. Setelah ada harga, terjadi penawaran antara petani dengan pedagang pengepul sampai tercapai kesepakatan. Pada jurnal 2 dijelaskan analisis market conduct menunjukkan bahwa penentuan harga bawang merah lebih banyak dilakukan dengan pendekatan individual negotiation. Tidak dijumpai lembaga pemasaran, badan pemasaran resmi maupun peraturan pemerintah sehingga bargaining position petani sangat lemah. Petani sebagai price taker. Sistem pembayaran pada jurnal 1 dan 2 itu memiliki kesamaan, yaitu bersifat tunai dan harus lunas di tempat. Sedangkan margin pemasaran pada jurnal 1, pada pemasaran 1 marginnya itu 3.000 dari harga petani sampai harga di tangan konsumen. Pada saluran 2 marginnya sebesar 5.000 dan saluran ketiga marginnya sebesar 15.000. Sedangkan margin pemasaran jurnal kedua yaitu marginnya untuk penebas ke pengepul itu Rp336. Margin pengepul ke pedagang besar Rp580. Sedangkan untuk margin pedagang besar ke pengecer marginnya Rp190. Margin pengecer antar pulau Rp220. Lalu margin keseluruhan dari petani hingga ke tangan konsumen yaitu Rp956 per kilo. Untuk farmer share pada jurnal 1, besarnya farmer share pada saluran pemasaran 1 yaitu 86,96%, saluran pemasaran 2 80% dan saluran pemasaran 3 57,14%. Sedangkan efisiensi pemasaran pada saluran 1 sebesar 3,38%. Pada saluran 2 sebesar 7,15% dan pada saluran pemasaran 3 sebesar 8,32%. Sedangkan pada jurnal 2 pada saluran pemasaran pertama, keempat, keenam dan ketujuh share harga yang diterima petani mencapai tingkat tertinggi. Perbedaan harga tersebut disebabkan perbedaan pada tingkat harga jual ke konsumen akhir oleh pedagang pada saluran pemasaran yang berbeda. Lalu integrasi pasar pada jurnal pertama. Keuntungan yang diperoleh lembaga pemasaran pada saluran pemasaran 1 sebesar 1.222 per kilo. Pada saluran pemasaran 2 sebesar 1.400 per kilo. Dan pada saluran pemasaran ketiga sebesar 6.339 per kilo. Pemasaran akan semakin efisien apabila biaya pemasaran lebih rendah dari nilai produk yang dipasarkan. Selain itu, margin pemasaran yang tidak terlalu tinggi juga menjadi faktor yang sangat besar untuk menentukan nilai efisiensi kegiatan pasar tersebut. Lalu untuk jurnal yang kedua, terdapat integrasi yang sangat kuat antara tingkat produsen dengan pasar di tingkat sentral. Hal ini mana dikondisikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,095. Demikian juga dengan nilai koefisien determinasi 0,998 dan nilai T hitung signifikan pada taraf 99%.
Hasil analisis juga menunjukkan adanya integrasi pasar yang sangat kuat antara pasar konsumen dengan pasar sentra, mendekati nilai 0,944 dengan koefisien determinasi 0,966 dan tingkat signifikasi sebesar 99%. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan tentang analisis SCP pada komoditas cabai dan komoditas bawang merah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.